Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, dan tidak lupa pula salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Episode kali ini yaitu cara membaca surah Al-Fatihah baik dan benar insyaallah, dan sifat-sifat apa saja yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Langsung saja saya akan praktekkan cara membaca surah Al-Fatihah serta sifat-sifat apa saja di dalam surah Al-Fatihah. Langsung saja kita ke surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, sekarang sudah berada di surah Al-Fatihah. Langsung saja saya akan mempraktekkan cara membaca surah Al-Fatihah dan sifat-sifat apa saja yang dimiliki surah Al-Fatihah. Kita zoom dulu atau perbesar biar lebih jelas. Pertama kali kita membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada huruf ba berbaris bawah atau berharokat kasro, bunyinya i. Jadi setiap berbaris bawah atau berharokat kasro bunyinya i, bukan e tapi i. Di sini dibaca bi. Dan sifat apa saja yang dimiliki huruf ba? Dari segi napas, huruf ba memiliki sifat yang pertama yaitu al-jahru atau jahar, yaitu tertahannya napas ketika mengucapkan hurufnya. Itu sifat yang pertama ya yang dimiliki huruf ba. Dan sifat yang kedua yang dimiliki huruf ba dari segi suara yaitu huruf ba bersifat sidda. Sidda arti bahasa kuat. Arti istilah sidda yaitu tertahannya suara ketika mengucapkan hurufnya. Dan sifat yang ketiga yang dimiliki huruf ba yaitu sifat istifal. Pangkal lidahnya merendah ke bawah. Karena huruf ba ini termasuk huruf tarkib atau huruf tipis. Dan sifat yang keempat yaitu dari segi lidah dengan rongga mulut, huruf ba memiliki sifat infita. Infita yaitu membunyikan huruf dengan terlepasnya lidah dari langit-langit mulut serta terbukanya rongga mulut kita. Dan sifat yang kelima, huruf ba memiliki sifat islak. Islak yaitu membunyikan huruf dengan ringan dan mudah. Karena makraj atau tempat keluarnya huruf ba berada di ujung lidah atau bibir, mudah untuk diucapkan. Dan sifat khusus yang dimiliki huruf ba yaitu sifat yang keenam yaitu sifat kolkola. Kolkola artinya pantulan. Jadi jika huruf ba ini mati atau diwakofkan atau dihentikan di akhir kalimat harus dipantulkan. Karena huruf ba ini memiliki sifat kolkola atau pantulan. Ada 6 ya yang dimiliki huruf ba sifatnya. Yang pertama al-jahru atau jahar, kedua sidda, ketiga istifal, keempat infitah, dan kelima islak, dan keenam kolkola. Kemudian ada huruf sin atau sa. Sinnya di sini sukun atau mati. Ini sukun ya atau mati. Jadi dibaca bis. Dan sifat yang dimiliki huruf sin
Yang pertama yaitu al-mahmus atau ames, lawan dari al-jahru atau jahar. Kalau al-jahru tertahannya napas, berarti al-mahmus atau ames mengalirnya napas ketika mengucapkan hurufnya. Bis berdesis ya, dan mengalir napas ya. Sifat yang dimiliki huruf sin atau sa, yang pertama yaitu ames, yang kedua rokoa, ketika istifal, keempat infita, kelima ismat, dan keenam sifat khusus yang dimiliki huruf sin atau sa yaitu sofir. Sopir yaitu menurut bahasa suara menyerupai unggas atau burung. Menurut istilah suara tambahan yang keluar dengan kuat di antara ujung lidah dan gigi seri. Dengan kuat di antara ujung lidah dan gigi seri ya. Hurufnya ada 3, yaitu za, sin, dan zo. Ada 3 huruf sopir ya. Berikutnya di sini ada huruf mim atau ma berbaris bawah atau kasroh, dibaca mi. Bismi. Dan sifat yang dimiliki huruf mim atau ma ini yang pertama yaitu jahar, kedua tawasud, ketiga istifal, keempat infita, kelima islang, dan keenam guna yaitu dengung, suara dari hidung ya, masuk ke hidung. Kemudian di sini ada lafzul jalalah atau lapas Allah. Lapas Allahnya kita jumpai di sini bertasdik, ini tasdik ya, yang menyerupai kepala huruf sin atau sa, ini tasdik ya. Perlu diingat setiap yang bertasdik ada namro ya, ada tekanan suara. Jadi di sini lapas Allahnya bertasdik, dibaca bismillahi. Jadi di sini dibaca 2 ketukan ya, 2 harokat. Lapas Allahnya. Kemudian di sini ada huruf H. Sebagian kita huruf H-nya ini tidak dibaca, seolah-olah terseret. Jangan sampai ya, jangan dibaca bismillahi. Berarti seolah-olah huruf H-nya itu tidak dibaca. Harus dibaca bismillahi. Dan perlu diingat setiap bertasdik ada penekanan, dan tekanannya tidak usah terlalu ya, ditekan terus dilepas. Bismillahi lahi. Kemudian di sini ada alif lam ya, alif lam. Di sini tidak dibaca ya. Alif lamnya ini langsung ke sini ya, ar-rahmani. Di sini ada huruf ro. Kita jumpai huruf ro-nya bertasdik, ada lagi namro, ada lagi penekanan suara. Tekanannya tidak usah terlalu ya, tidak usah terlalu. Bismillahir, tidak usah kayak gitu ya. Dan sifat yang dimiliki huruf ro ini yaitu yang pertama sifat jahar, kedua tawasud, ketiga istifal, keempat infita, kelima islang, keenam inhirob, dan ketujuh takrir. Jadi yang pertama sifat jahar berarti tertahannya napas ketika mengucapkan hurufnya. Kedua tawasud yaitu antara sifat sida dan rokoa, antara tertahan dan dilepas, antara tertahan dan tidak tertahan ya, di tengah-tengah. Kalau sida artinya
tertahannya suara, rokoah mengalirnya suara. Jadi tawassut ini atau sifat bainiyah atau tawassut di tengah-tengah antara sifat sida dan rokoah. Kemudian di situ ada sifat istifal ya, pangkal lidahnya merendah ke bawah. Dan keempat sifat infita, yaitu terbukanya rongga mulut ketika mengucapkan hurufnya. Kelima islang, yaitu mudah atau ringan karena makraj atau tempat keluarnya berada di permukaan bibir atau mulut kita, jadi mudah untuk diucapkan. Kemudian di situ ada sifat inhirab. Inhirab artinya miring atau condong. Membunyikan huruf dengan mencondongkan hurufnya dari makraj setelah keluar dari ujung lidah. Hurufnya ada dua ya. Sifat inhirab ini yaitu huruf ro dan huruf lam atau la. Dan sifat yang ketujuh yaitu takrir ya. Takrir artinya getaran atau berulang. Mengucapkan huruf yang disertai getaran secara berulang pada ujung lidah. Hurufnya cuma satu aja ya, cuma huruf ro aja yang memiliki sifat takrir. Di sini huruf ro-nya bertasdik, ada lagi 6 ro penekanan. Bismillahir. Kemudian di sini ada huruf H. Jadi makraj atau tempat keluarnya huruf H ini yaitu wastul alki atau tengah tenggorokan. Satu makraj sama huruf ain. Cuma yang membedakan sifatnya. Sebagian di antara kita dalam membaca surah Al-Fatihah, huruf H ini seolah-olah tidak dibaca. Jangan sampai dibaca Bismillahirrahmanirrahim seolah-olah huruf H-nya ini tidak diberikan sifatnya. Tidak boleh ya. Perlu diingat, tertukar huruf dengan yang lain merupakan kesalahan jali, kesalahan fatal ya, bisa berdosa jadinya. Jadi sifat yang dimiliki huruf H ini yang pertama yaitu sifat ames atau al-mahmus, yaitu mengalirnya napas ketika mengucapkan hurufnya. Kedua yaitu sifat rokoa, yaitu mengalirnya suara. Ketiga yaitu istifal, merendahnya pangkal lidah ke dasar mulut kita. Karena huruf H ini termasuk huruf tarkib, huruf tipis, bukan huruf isti'la ya. Istifal lawan dari isti'la. Keempat infita, terbukanya rongga mulut kita. Kelima ismat. Ismat yaitu membunyikan huruf dengan berat dan tertahan karena makraj atau tempat keluar huruf tersebut jauh dari permukaan mulut atau bibir, sulit untuk diucapkan. Itu sifat ismat ya. Di sini huruf H-nya sukun atau mati. Ini sukun. Jadi jangan dibaca rohmani, salah ya. Diberikan sifat yang dimiliki huruf H ini yaitu ames, mengalirnya napas ketika mengucapkan hurufnya. Dan kedua mengalirnya suara. Jadi dibaca roh. Jadi mengalir, napas keluar dan suara. Roh dibaca gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini huruf mimnya atau ma dibaca dua ketukan ya, dua harokat. Mani. Kemudian di sini ada huruf nun atau na berbaris bawah atau berharokat kasro, dibaca i. Jadi di sini
Nun atau na berbaris bawah berharokat kasro dibaca ni. Dan sifat yang dimiliki huruf na yang pertama yaitu jahar, kedua tawassut, ketiga istifal, keempat infita, kelima islat, dan keenam yaitu guna atau dengung. Guna ini hurufnya cuma ada dua ya yang harus berdengung, yaitu huruf mim dan nun. Itu cuma dua huruf hijaiyah yang memiliki sifat guna, mim dan nun. Kemudian di sini ada huruf ro, kita jumpai lagi bertasdik, ada lagi namro, ada lagi penekanan suara. Jangan terlalu tekanannya ya, jangan dibaca ner, ditekan terus dilepas. Nerrohim, dibaca kayak gitu ya. Kemudian di sini ada huruf H berharokat kasro dibaca hi. Dan di sini ada huruf ya sukun ya. Di sini ya-nya mati atau sukun. Ini. Dan sifat yang dimiliki huruf ya yang pertama al-jahru atau jahar, kedua rokoa, ketiga istifal, keempat infita, kelima ismat, dan keenam lin. Sifat khusus ya dimiliki huruf ya, sifat lin. Lin artinya lembut, membunyikan huruf dengan mudah atau lembut dari mulut tanpa memberatkan lisan. Huruf lin ini cuma ada dua, yaitu ya dan waw. Membunyikan huruf lin hanya berlaku apabila huruf itu mati dan sebelumnya ada harokat berbaris atas, fathah ya, berbaris atas atau fathah. Itu huruf lin. Ini harokat fathah ya namanya, berbaris atas atau berharokat fathah. Ini fathah ya, berbaris atas. Bunyinya a, setiap berbaris atas kayak gini bunyinya a, itu harokat fathah. Jadi huruf ya ini sifat khusus yang dimiliki huruf ya yaitu sifat lin. Lin artinya lembut. Jadi huruf lin ini cuma ada dua, yaitu ya dan wa atau waw. Berlaku huruf lin ini, cara membunyikannya hanya berlaku apabila huruf itu mati dan sebelumnya ada harokat berbaris atas atau fathah, ada harokat berbaris kayak gini ya, fathah. Kemudian di sini ada huruf mim atau ma berbaris bawah atau kasro dibaca mi, cuma di akhir kalimat kita wakofkan. Jadi kita ulangi semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini ada huruf alif. Ini alif ya, berbaris atas atau fathah dibaca a. Ini ya harokat fathah. Ini harokat fathah ya, berbaris atas alifnya. Dan sifat yang dimiliki huruf alif yang pertama yaitu jahar, kedua sidda, ketiga istifal, keempat infita, kelima ismat. Ada 5 sifat ya yang dimiliki huruf alif atau a. Kemudian di sini ada huruf lam atau la. Lamnya di sini sukun atau mati, dibaca al.
Dan sifat yang dimiliki huruf lam atau la, yang pertama jahar, kedua tawassut, ketiga istifal, keempat infita, kelima islak, dan keenam inhirab. Inhirab yaitu miring atau condong ya, membunyikan huruf dengan mencondongkan hurufnya dari makraj atau tempat keluarnya. Setelah keluar dari ujung lidah, hurufnya ada dua ya, sifat inhirab ini, yaitu huruf ro dan lam atau la. Kemudian di sini ada huruf H, yaitu tempat keluarnya wastul alki atau tengah tenggorokan. Dan sifat yang dimiliki huruf H yaitu yang pertama ames, kedua rokoa, ketiga istifal, keempat infita, kelima ismat. Huruf H-nya di sini berbaris atas. Setiap berbaris atas bunyinya A. Ini berharokat fathah ya, bunyinya A. Kemudian di sini ada huruf mim atau ma. Mimnya di sini atau ma-nya sukun atau mati. Dibaca alhamdu. Dan di sini ada huruf dal atau da. Sifat yang dimiliki huruf da ini yang pertama yaitu al-jahru atau jahar, kedua sidda, ketiga istifal, keempat infita, kelima isma. Dan sifat khusus yang dimiliki huruf dal atau da ini yaitu kolkola, pantulan. Di sini huruf dalnya atau da berharokat dhamma, ini namanya dhamma ya. Setiap berharokat dhamma bunyinya u. Jadi setiap berharokat dhamma bibir kita harus dimonyongkan ketika mengucapkan yang berharokat dhamma ya. Kalau tidak dimonyongkan belum sempurna dalam membaca atau mengucapkan atau membaca Al-Quran ya. Harus dimonyongkan bibir kita ketika menjumpai atau membaca yang berharokat dhamma. Ini berharokat dhamma ya, huruf danya dibaca du, alhamdu. Kemudian di sini huruf danya di sini sifatnya yaitu yang pertama al-jahru atau jahar, kedua sidda, ketiga istifal, keempat infita, kelima ismat, dan kolkola ya, keenam kolkola. Kemudian di sini ada lafzul jalalah atau lapas Allah. Kita jumpai lagi lafzul jalalah di sini bertasdik ya. Ada lagi namro, ada lagi penekanan suara. Jadi dibaca alhamdulillahi. Kemudian di sini ada huruf ro berharokat fathah. Dan di sini ada huruf ba berbaris bawah atau kasroh dibaca bi. Di sini huruf ba-nya bertasdik. Ini tasdik ya, ada lagi namro, ada lagi penekanan suara. Dibaca robbi. Jadi ditahan terus dilepas ya. Robbi. Di sini ada huruf lam sukun ya atau mati. Langsung di sini robbil langsung masuk ke huruf lamnya ya, robbil. Dan di sini sebagian kita dalam membaca huruf ain ini sebagian tertukar hurufnya. Ini huruf ain ya atau a. Ini sebagian diantara kita membaca Al-Fatihah, huruf ain ini berubah jadi huruf ansa atau alif. Dia bacanya alamin, padahal bukan alamin. Ini huruf ain. Jadi berubah jadi huruf amsa atau alif. Jadi tidak boleh ya. Jadi jangan dibaca alamin, berarti tertukar dengan huruf amsa atau alif. Tidak boleh dibaca a. Karena makraj atau tempat keluarnya huruf ain ini yaitu wastul alki atau tengah tenggorokan.
satu makrot sama huruf H, cuma yang membedakan sifatnya saja ya. Di sini dibaca dua harokat ya, alamin. Dan sifat yang dimiliki huruf ain ini yang pertama yaitu sifat jahar, tertahannya napas ketika mengucapkan hurufnya. Sifat yang kedua yaitu tawasud atau bainia, ketiga istifal, keempat infita, kelima ismat. Ada 5 sifat ya dimiliki huruf ain. Jadi sekali lagi dalam membaca Al-Fatihah khususnya alamin jangan dibaca alamin, jadi tertukar dengan huruf alif atau amsa, bisa berdosa jadinya. Jangan dibaca alamin, alamin, jadi wastul alqiyah tempat keluarnya huruf ain ini. Kemudian di sini ada huruf lam atau la berbaris atas atau berharokat fathah, bunyinya la. Setiap berbaris atas atau berharokat fathah bunyinya a, dibaca a. La. Di sini ada huruf mim atau ma berbaris bawah atau kasroh, dibaca mi. Dan di sini ada huruf ya, sukun ya atau mati, dibaca 2 ketukan ya, alamin. Di sini ada huruf nun berbaris atas atau fathah, dibaca na, cuma di akhir kalimat kita wakofkan Rabbil alamin. Jadi dibaca alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian di sini ada alif lam ya. Ini alif lam. Kemudian di sini ada huruf ro bertasdik, ada lagi 6 ro, ada lagi penekanan suara, ada lagi getaran ya, karena sifat yang dimiliki huruf ro ini salah satunya itu takrir. Cuma huruf ro aja yang memiliki sifat takrir. Takrir artinya getaran ya, tapi tidak boleh tekanannya lebih dari sekali ya. Kemudian di sini ada huruf H sukun atau mati. Berikan lagi sifat yang dimiliki huruf H ini yaitu sifat ames dan rokoa, mengalirnya napas ketika mengucapkan hurufnya dan mengalirnya suara ya, karena dia memiliki sifat rokoa. Jangan dibaca rohmani, jadi seolah-olah huruf H ini terseret, tidak dibaca. Berikan sifat yang dimiliki huruf H ini yaitu sifat ames, mengalirnya napas ketika mengucapkan hurufnya, dan sifat rokoa yaitu mengalirnya suara ya ketika mengucapkan hurufnya, dibaca roh, rohmani. Di sini baca 2 ketukan ya, mani. Di sini huruf mimnya atau ma berharokat fathah, dibaca ma. Setiap berharokat fathah bunyinya ayah atau berbaris atas. Ini berbaris atas atau harokat fathah bunyinya a. Di sini ada huruf nun atau na berbaris bawah atau kasroh bunyinya ni, mani. Kemudian di sini ada alif lam ya, alif lam. Di sini ada huruf ro bertasdik, ada lagi 6 ro, ada lagi penekanan suara. Di sini huruf ro-nya berharokat fathah ya, baca roh, nirroh. Tidak usah terlalu ya, jangan dibaca nirrohim. Tidak boleh terlalu getarannya pada huruf ro ini, dibaca nirrohim. Di sini ada huruf H berbaris bawah atau kasur, dibaca hi.
Di sini ada ya sukun atau ya mati, dan di sini ada huruf mim atau ma. Dibaca 2 ketukan ya, rohim. Lanjut ke ayat berikutnya. Di sini ada huruf ma. Ini ada huruf mim atau ma berbaris fathah atau berbaris atas, bunyinya ma. Di sini ada huruf lam atau la berbaris kasro atau berbaris bawah, bunyinya li, mali. Dan huruf mimnya di situ dibaca 2 ketukan ya, 2 harokat, mali. Dan di sini ada huruf kaf atau ka berbaris kasro, dibaca ki. Huruf K ini atau kaf ini memiliki sifat, yaitu yang pertama ames, kedua sida, ketiga istifal, keempat infita, kelima ismat. Ada 5 ya sifat yang dimiliki huruf kaf. Dan makraj atau tempat keluarnya huruf kaf ini yaitu pangkal lidah agak ke depan sedikit dari makraj huruf qaf ke langit-langit atas, itu makraj atau tempat keluarnya huruf kaf atau ka. Dan kemudian di sini ada huruf ya berbaris fathah atau berbaris atas, dibaca ya. Di sini kita jumpai huruf waw atau wa bersukun ya. Berikan sifat yang dimiliki huruf wa ini, yaitu sifat lin, mengalir, yaitu mengalir suara dengan lembut, mengalir suara dengan mudah, tanpa ada paksaan ya, tanpa memberatkan lisan. Karena lin itu artinya lembut, membunyikan huruf dengan mudah atau lembut dari mulut tanpa memberatkan lisan. Huruf lin ini ada 2, yaitu huruf ya dan wa. Berlaku apabila huruf itu mati dan sebelumnya ada harokat berbaris atas. Ini ya berarti berlaku ya, kita membunyikan huruf dengan mudah atau lembut. Di sini dibaca u, wanya di sini bunyinya u karena dia didahului harokat fathah. Ini fathah namanya ya. Dibaca yau, yaumi, yaumi. Jadi perlu diingat, setiap bunyi u harus bibir kita dimunyungkan. Tidak sempurna cara membaca Al-Quran apabila tidak memunyungkan mulut kita. Setiap berharokat dhamma yang berbunyi u, mulut kita harus dimunyungkan. Kaidah membacanya memang kayak gitu. Kadang maju mundur begitu membaca Al-Quran. Yaumi, di sini ada huruf mim atau ma berbaris bawah, dibaca mi. Kemudian di sini ada huruf da atau dal bertasdik. Ada lagi namro, ada lagi penekanan suara. Yaumi, mid, jadi ditekan terus dilepas ya. Setiap bertasdik harus ada penekanan, harus ada namro ya atau penekanan, kecuali huruf mim ya dan nun yang bertasdik. Karena nun dan min bertasdik itu bersifat guna ya. Kemudian di sini ada ya sukun atau ya mati, dan di sini ada nun berbaris bawah. Jadi dibaca di sini maliki yaumiddin. Lanjut ke ayat berikutnya. Di sini ada alif atau a berbaris bawah atau kasroh, dibaca i. Dan di sini ada huruf ya
huruf ya di sini bertasdik, ada lagi nambro, ada lagi penekanan suara. Huruf ya-nya di sini dibaca 2 ketukan ya, 2 harokat karena di sini ada mat ya, alif mat. Jadi ditekan dulu terus dibaca 2 ketukan ya. Iyaka kayak gitu ya. Iyaka. Kasih dulu penekanan terus dibaca 2 ketukan. Kemudian ada huruf kaf atau k. Dan di sini ada huruf nun atau na berbaris atas atau fathah bunyinya na. Dan di sini ada huruf ghain atau go berharok. Di sini sukun ya atau mati. Jadi huruf ghainnya sukun atau mati. Nak budu, jangan dibaca nak budu, tidak boleh ya. Di sini ada huruf na berbaris atas ya atau fathah dibaca na. Dan di sini ada huruf ain. Ainnya di sini sukun atau mati. Jangan dibaca nak budu. Harus diberikan sifat yang dimiliki huruf ain ini, yaitu sifat jahar, tawassud, istifal, dan invita, dan ismat. Ada 5 sifat ya dimiliki. Jadi berikan sifat tawassud atau bainiyah yang dimiliki huruf ain ini, antara tertahan dan tidak tertahan ya, di tengah-tengah antara sifat sida dan rokoa. Sebagian di antara kita dalam membaca dalam kalimat iyyaka na'budu tidak boleh dibaca na'budu, berarti huruf ain ini berubah jadi huruf alif atau amsa. Na'budu tidak boleh ya, harus diberikan sifat yang dimiliki huruf ain ini, yaitu sifat tawassud atau bainiyah antara tertahan dan tidak tertahan ya. Jadi huruf ainnya di sini sukun atau mati. Jadi dibaca na budu, iyyaka na budu. Jadi dibaca kayak gitu ya. Berikan sifat yang dimiliki huruf ain ini. Jangan dibaca na budu, dibaca na budu. Kemudian di sini ada huruf ba berharokat dhamma dibaca bu, dan di sini ada huruf dal atau da berharokat dhamma dibaca du, budu. Dan di sini ada huruf wawu atau wa berharokat fathah dibaca wa. Kemudian di sini ada huruf alif berbaris bawah atau kasroh dibaca i, dan di sini ada huruf ya bertasdik, ada lagi nambro, ada lagi penekanan suara dibaca wa iyyaka. Jadi di sini dibaca 2 ketukan ya. Wa iyyaka, wa iyyaka. Di sini ada huruf kaf atau k berbaris fathah atau atas dibaca k. Di sini ada huruf na atau nun berbaris atas atau fathah dibaca na. Di sini ada huruf sin atau sa sukun atau mati. Nasta. Di sini ada huruf ta. Huruf ta ini memiliki sifat ya, antara lain sifat yang dimiliki huruf ta yaitu ames, sida, istifal, invita, dan ismat. Ada 5 sifat ya dimiliki huruf ta. Tanya di sini berbaris atas atau fathah dibaca a, ta. Di sini kita jumpai lagi huruf ain. Ainnya di sini berbaris bawah atau kasro, jangan dibaca nastain. Jadi berubah jadi huruf h ain ini
tidak boleh ya, jangan dibaca nasta'in, tidak boleh. Jadi dibaca nasta'in, dibaca 2 ketukan ya, 2 harokat. Nasta'in, ai dibaca ai ya, ai, nasta'in. Kemudian lanjut di ayat berikutnya. Di sini ada huruf alif berharokat kasro atau berbaris bawah dibaca i. Di sini ada ini h besar ya. Ini makraj atau tempat keluarnya huruf h, yaitu pangkal tenggorokan ya. Satu makraj dengan huruf amsa, cuma yang membedakan sifatnya. Sebagian di antara kita dalam ayat ihdina ini dia baca ihdina seolah-olah tidak memberikan sifat yang dimiliki huruf H ini, yaitu sifatnya yang pertama, huruf H memiliki sifat al-mahmus atau ames, mengalirnya napas ketika mengucapkan hurufnya. Kedua, rokoa, mengalirnya suara ketika mengucapkan hurufnya. Ketiga, istifal, merendahnya pangkal lidah ke dasar mulut kita ya, karena huruf H ini termasuk huruf tarkib atau huruf tipis. Dan keempat, infita, terbukanya rongga mulut kita. Kelima, ismat, yaitu membunyikan huruf dengan berat dan tertahan karena makraj atau tempat keluarnya jauh dari permukaan mulut atau bibir, jadi sulit untuk diucapkan. Itu makraj atau tempat keluarnya huruf H ya, yaitu pangkal tenggorokan terjauh ya. Dan di sini kemudian di sini ada huruf dal atau da berharokat kasro atau berbaris bawah dibaca di. Jadi jangan dibaca ihdina, berikan sifat yang dimiliki huruf H ini, yaitu sifat ames, rokoa. Jadi dibaca ihdina, ihdina. Jangan dibaca ihdina. Kemudian di sini ada huruf na atau nun berbaris atas atau fathah dibaca na. Di sini kita langsung masuk ke huruf zul ya. Ini huruf tapkim. Huruf zul ini huruf tapkim atau huruf tebal. Dia memiliki sifat istilah, yaitu terangkatnya pangkal lidah ketika mengucapkan hurufnya. Huruf zul ini termasuk huruf tapkim, huruf tebal. Ketika membunyikan hurufnya harus terangkat pangkal lidah kita. Dan makraj atau tempat keluarnya huruf zul yaitu ujung lidah kita ke gigi seri bawah bagian dalam, itu makraj atau tempat keluarnya. Dan pangkal lidahnya terangkat ke langit-langit atas. Dan sifat yang dimiliki huruf zul yang pertama yaitu sifat jahar, kedua rokoa, ketiga yaitu istilah yaitu terangkatnya pangkal lidah ketika mengucapkan hurufnya. Keempat yaitu sifat itbab ya, yaitu menempelnya lidah dengan rongga atas ketika mengucapkan hurufnya. Huruf itbab ini cuma ada 4 ya, yaitu huruf zo, do, to, dan zo. Ada 4 ya. Di sini huruf zo-nya berbaris bawah atau berharokat kasro dibaca i ya. Setiap berbaris bawah bunyinya i, jadi dibaca si, jangan dibaca si. Kalau dibaca si berarti huruf zo ini berubah menjadi huruf sin atau sa. Jangan dibaca si, jangan dibaca ihdinasi, jadi berubah jadi huruf sin atau sa.
berubah huruf kayak gini ya. Ini sin atau sa. Jadi jangan. Jadi si dibaca si. Jangan dibaca si. Di sini huruf zo bertasdik. Ada lagi nambro, ada lagi penekanan suara. Ini tasdik ya, yang menyerupai kepala huruf sin. Kayak gini ya. Ini tasdik. Jangan dibaca si, tapi si. Jangan dibaca si. Dinasi si. Di sini ada huruf ro, kemudian ada huruf to. Huruf to ini huruf tabkim, huruf tebal. Dia memiliki sifat isti'lah, yaitu terangkatnya pangkal lidah kita ketika mengucapkan hurufnya. Jadi Anda ketika membaca Al-Quran harus tahu mana huruf yang tarkib atau tipis, mana huruf tabkim ya atau tebal. Huruf tebal itu harus diangkat pangkal lidahnya ke langit atas ya. Itu kalau tabkim tebal. Jadi huruf tabkim ini cuma ada 7 ya, huruf tabkim ini. Yang pertama yaitu huruf to, terus huruf do, terus huruf zo, kemudian huruf kob atau ko. Jadi cuma ada 7 ya, dan huruf zo dan goin atau go, dan huruf ro. Huruf ro ini kadang dibaca tabkim, dibaca tebal, dan kadang dibaca tipis. Ada kalanya dibaca tipis dan ada kalanya dibaca tebal ya huruf ro. Lain episode atau lain waktu saya akan membahas huruf ro ini, cara membaca huruf ro yang dibaca tipis dan cara membaca huruf ro dibaca tebal. Huruf tabkim ini ada 7 ya. Huruf to ini sifatnya yang pertama yaitu al-jahru atau jahar, kedua sida, ketiga isti'la. Isti'la artinya yaitu terangkatnya pangkal lidah ketika mengucapkan hurufnya. Keempat yaitu ikbak, menempelnya lidah dengan rongga atas ketika mengucapkan hurufnya. Huruf ikbak ini ada 4, yaitu huruf do, to, dan zo. Jadi ada 4 ya. Jadi di sini lanjut ke ayat berikutnya, yaitu huruf mim berharokat dhamma dibaca mu. Di sini jadi perlu diingat, setiap berharokat dhamma yang berbunyi u harus bibir kita dimonyongkan. Apabila tidak memonyongkan bibir kita atau mulut kita, belum sempurna dalam mengucapkan atau membaca ayat suci Al-Quran ya. Kaidah membaca Al-Quran memang kayak gitu. Kadang bibir kita dibaca dimonyongkan, kadang dimundurkan ya. Huruf tipis itu identik dengan seperti orang tersenyum ya ketika mengucapkan atau membaca Al-Quran. Huruf tipis itu seperti orang tersenyum. Kalau harokat dhamma itu mulut atau bibir kita monyongkan. Kemudian di sini ada huruf sin atau sa, sukun atau mati, dibaca mus. Jadi huruf sin ini berikan sifat yang dimiliki huruf sin itu, yaitu ames, mengalirnya napas ketika mengucapkan hurufnya yang pertama, yaitu kedua rokoa, mengalirnya suara ketika mengucapkan huruf sin atau sa ini.
ketiga istifal, pangkal lidahnya merendah ke bawah ya, karena huruf sin atau sa ini termasuk huruf tarkib, huruf tipis. Tidak boleh pangkal lidahnya terangkat ke langit-langit atas, karena dia bukan sifat isti'la, bukan huruf tebal, huruf tabkim. Keempat, infita, terbukanya rongga mulut kita ketika mengucapkan hurufnya. Kelima, ismat ya. Ismat yaitu membunyikan huruf dengan berat dan tertahan karena makrot atau tempat keluarnya jauh dari permukaan mulut atau bibir, sulit untuk diucapkan. Dan keenam yaitu sofir. Sopir yaitu suara yang menyerupai unggas atau burung ya. Menurut istilah suara tambahan yang keluar dengan kuat di antara ujung lidah dan gigi seri. Huruf sopir ini cuma ada 3 ya, itu za, sin, dan zo. Cuma ada 3. Kemudian di sini ada huruf ta berbaris atas atau fathah dibaca ta. Di sini ada huruf kof atau ko, huruf tabkim, huruf tebal. Harus diangkat pangkal lidah ketika mengucapkan huruf kof ini karena memiliki sifat isti'la. Dia termasuk huruf tabkim atau huruf tebal. Jangan dibaca mustaqim. Kalau dibaca mustaqim berarti huruf kof ini berubah jadi huruf kaf atau ka, berubah jadi huruf ini kaf ya atau ka. Jangan, karena huruf kaf ini dia memiliki sifat istifal, pangkal lidahnya merendah ke bawah. Kalau huruf kaf ini memiliki sifat istifal, ini memiliki sifat isti'la, lawan dari istifal yaitu isti'la. Kalau ini merendahnya pangkal lidah ke dasar mulut, kalau ini terangkatnya pangkal lidah kita ke langit-langit atas. Perlu Anda atau antum pelajari sifat-sifat huruf hijaiyah yang memiliki lawan dan sifat-sifat huruf hijaiyah yang tidak memiliki lawan. Perlu dipelajari ya atau diketahui, itu karena sangat penting. Jangan dibaca mustaqim ya. Mustaqim, kim, mustaqim. Di sini ada huruf ya atau sukun atau mati, ya-nya di sini sukun atau mati. Dan di sini ada huruf mim atau ma berbaris atas, atau ma cuma di akhir kalimat kita wakafkan mustaqim. Kemudian di sini ada huruf zo. Sulnya di sini berbaris bawah ya, atau berbaris kasur dibaca si. Jangan dibaca si. Kalau dibaca si berarti merubah huruf zo ini jadi huruf sin. Tidak boleh, karena huruf sin itu dia makrot atau tempat keluarnya sama dengan huruf zo ini, yaitu ujung lidah ke gigi seri bawah bagian dalam. Cuma yang membedakan sifatnya saja ya. Kalau ini terangkat pangkal lidah ke langit-langit atas karena huruf zo termasuk huruf tabkim atau huruf tebal. Sedangkan huruf sin, ini huruf sin atau sa dia memiliki sifat istifal, lawan dari isti'la, merendahnya pangkal lidah ke dasar mulut kita ya. Karena huruf sin ini termasuk huruf tabkim atau huruf tipis, tidak boleh terangkat pangkal lidahnya. Kalau huruf zo ini termasuk huruf tabkim, lawan dari isti'la yaitu istifal. Jangan dibaca si tapi si. Kemudian di sini ada huruf ro. Kemudian ada huruf to, huruf tabkim, huruf tebal. Harus terangkat pangkal lidahnya ketika mengucapkan hurufnya.
Sifat yang dimiliki huruf to dari segi napas, huruf to memiliki sifat jahar ya, tertahannya napas ketika mengucapkan hurufnya ya. Dan sifat yang kedua, huruf to bersifat dari segi suara ya. Huruf to bersifat syiddah, yaitu tertahannya suara ketika mengucapkan hurufnya. Dan sifat yang ketiga yaitu isti'la, yaitu terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf to. Keempat yaitu ikbak. Ikbak menempelnya lidah dengan rongga atas ketika mengucapkan hurufnya ya. Kelima yaitu ismat. Ismat membunyikan huruf dengan berat dan tertahan karena makraj atau tempat keluarnya jauh dari permukaan mulut atau bibir, sulit untuk diucapkan. Itu sifat ismat ya. Dan sifat khusus yang dimiliki huruf to yaitu kolkola. Jadi ketika huruf to ini sukun atau mati harus dipantulkan. Contohnya di akhir kalimat, di pertengahan ayat ya, huruf to ini mati kita harus pantulkan. Contohnya atto, jadi dipantulkan ya. Dan di akhir kalimat kita wakofkan atau kita hentikan harus dipantulkan. Atto, jadi dipantulkan ya, karena huruf to bersifat kolkola, pantulan. Kemudian di sini ada huruf lam ya. Huruf lam bertasdik, ada lagi nambro, ada lagi penekanan suara. La dibaca la. Sirotullah, la ada lagi nambro ya, penekanan. Dan di sini ada ini ayat berikutnya yaitu huruf zal atau za, yaitu makraj atau tempat keluarnya huruf za, yaitu ujung lidah kita ke gigi seri atas. Ujung lidah ke ujung gigi seri atas ya, itu makraj atau tempat keluarnya. Dan ujung lidah kita keluar sedikit dari batas ujung gigi seri atas, dan ujung lidah kita digigit dikit saja ya. Za, allazi. Jadi itu makraj atau tempat keluarnya. Dan sifat yang dimiliki huruf za, yang pertama itu al-jahru atau jahar, kedua rokoah, ketiga istifal, keempat infita, kelima ismat. Ayat berikutnya yaitu huruf ya, sukun atau mati. Kemudian huruf nun atau na berbaris atas atau fathah dibaca na. Dan di sini ada huruf alif atau a berbaris atas atau fathah dibaca a. Di sini ada huruf nun atau na sukun atau mati dibaca an. Di sini ada huruf ain berharokat fathah dibaca a, jangan dibaca a. Sebagian dari kita tertukar huruf ain ini jadi huruf ini alif, dia baca an'amta, tidak boleh ya. Perlu diingat, tertukar huruf dengan huruf yang lain itu merupakan kesalahan jali ya, tidak boleh terjadi ya, bisa berdosa jadinya. Jangan dibaca an'amta, tidak boleh. Jadi dibaca an'amta. Jangan dibaca an'amta. Ini dibaca a. Wastul alki, tempat atau makraj tempat keluarnya huruf ain ini atau a. An'amta. Dan
suara huruf ain ini tidak boleh masuk ke hidung ya, karena huruf ain ini bukan huruf guna, dia tidak bersifat guna. Jangan dibaca itu masuk ke hidung. Sebagian diantara kita membaca huruf ain ini suaranya masuk ke hidung, contohnya anta, tidak boleh ya dibaca amta. Ayat berikutnya yaitu kita jumpai lagi di sini ada huruf ain. Huruf ain di sini berharokat fathah ya, dibaca jangan dibaca jangan dibaca alamin. Jangan dibaca alamin atau alaihim. Jangan dibaca alamin kayak gini ya, alamin jangan dibaca alamin. Alamin. Jangan dibaca alaihim, dibaca alaihim. Di sini ada huruf ya. Kita berikan sifat yang dimiliki huruf ya ini, yaitu sifat lin, yaitu lembut, membunyikan huruf dengan mudah atau lembut tanpa memberatkan lisan ya. Huruf lin ini cuma ada dua, yaitu huruf ya dan waw atau wa. Cuma ada dua hurufnya ya. Membunyikan huruf lin ini hanya berlaku apabila huruf itu mati atau sukun dan sebelumnya ada harokat berbaris atas atau fathah. Contohnya ini ya. Berarti huruf ya ini dibaca dengan lembut ya. Dia berharokat fathah atau berbaris atas. Alaihim jangan dibaca alaihim, baca alaihim. Kemudian di sini ada huruf ghain atau ho, termasuk huruf tabkim, huruf tebal. Harus diangkat pangkal lidah ke langit-langit atas ya. Karena huruf ghain atau ho termasuk huruf tabkim, huruf tebal. Dan tempat atau makrot huruf ghain ini yaitu ujung tenggorokan ya. Satu makrot dengan di sini ada huruf ghain, huruf tabkim ya, huruf tebal. Makrot atau tempat keluarnya huruf ghain yaitu ujung tenggorokan ya. Satu makrot dengan huruf ho, huruf tebal juga ya. Dan sifat yang dimiliki huruf ghain yang pertama yaitu al-jahru atau jahar, kedua rokoa, ketiga isti'la, keempat infita, kelima ismat ya. Kemudian di sini ada huruf ya sukun atau mati. Dan di sini ada huruf ro berbaris bawah ya atau kasro. Ro-nya di sini berbaris bawah atau kasro, dibaca ri. Dan di sini huruf iyanya atau ya sukun dibaca i, goiril langsung masuk ke huruf lam ya, lam sukun atau mati. Di sini ada huruf mim, dam atau ma berbaris atas atau fathah dibaca ma. Dan kita jumpai di sini huruf ghain, huruf ini ya, huruf ghain dia sukun atau mati. Jadi jangan dibaca ghairil makdubi, tidak boleh ya. Berikan sifat yang dimiliki huruf ghain ini yaitu sifat rokoa. Walaupun huruf ghain ini mati atau sukun masih kedengaran suaranya ya. Contohnya ghairil jangan dibaca makdubi, masih kedengaran suaranya ya, Kemudian di sini ada huruf do.
huruf tapkim, huruf tebal ya, jangan dibaca do. Kalau do itu D-nya Indonesia ya, berubah jadi huruf do. Huruf do ini memiliki sifat istilah, yaitu terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit atas. Dia merupakan sifat istilah dan memiliki sifat itbang, menempelnya lidah dengan rongga atas ketika mengucapkan hurufnya ya. Dan di sini huruf do berharokat dhamma ya, dibaca du. Dan makraj atau tempat keluarnya huruf do yaitu tepi lidah sebelah kiri atau kanan ke gigi geraham atas ya, bagian dalam. Bisa tepi lidah sebelah kanan, bisa juga sebelah kiri, bisa kedua-duanya. Itu makraj atau tempat keluarnya huruf do. Dan sifat yang dimiliki huruf do yang pertama yaitu al-jahru, tertahannya napas ketika mengucapkan hurufnya, itu al-jahru ya atau jahar. Kedua, rokoa, mengalirnya suara ketika mengucapkan hurufnya. Ketiga, istilah, yaitu terangkatnya pangkal lidah. Keempat, ikbal, itu menempelnya lidah ke langit-langit atas atau rongga bagian atas ya ketika mengucapkan hurufnya. Kelima, ismat, sukar atau sulitnya diucapkan karena makraj atau tempat keluarnya jauh dari permukaan mulut atau bibir. Dan keenam, sifat khusus yang dimiliki huruf do yaitu sifat istitola. Cuma huruf do yang memiliki sifat ini, istitola. Apa itu istitola? Yaitu memanjang. Mengucapkan huruf yang disertai memanjangnya suara dari awal sisi lidah sampai ujungnya, sebelah kiri atau kanan. Jadi itu makraj dan sifat-sifat yang dimiliki huruf do ya. Jangan dibaca makdubi, ghairil maghdubi. Di sini dibaca dua ketukan ya. Karena di sini ada wa sukun atau mati, dibaca dua ketukan. Kemudian di sini ada huruf ba berbaris bawah dibaca bi. Kemudian di sini kita jumpai lagi huruf ain atau a berbaris atas atau fathah dibaca a, jangan dibaca a. Jadi tertukar huruf ain ini jadi huruf amsa atau alif, jangan dibaca alaihim. Jadi perlu kita membedakan hurufnya dan perlu kita ingat sifat-sifat huruf-huruf hijaiyah. Dibaca a, alaihim. Kemudian ada mim atau ma, sukun atau mati. Kemudian ada huruf wa berbaris atas atau fathah dibaca wa. Kemudian ada huruf lam berbaris atas atau fathah dibaca la. Kemudian di sini kita jumpai lagi huruf do, huruf tapkim, huruf tebal. Terangkatnya pangkal lidah ketika mengucapkan hurufnya. Kita jumpai huruf do di sini bertasdik, ada lagi namro, ada lagi penekanan suara. Jangan dibaca walat dolin, tidak boleh ya, berikan dulu ditekan ya. Berikan dulu sifat yang dimiliki huruf do ini yaitu sifat istitola, memanjang ya. Walad do di sini dibaca setiap ada tanda kayak gini ya, dibaca panjang ya, wajib dibaca panjang. Contohnya walad dolin, baca kayak gitu ya, panjang. Di sini ada huruf lam atau la bertasdik, ada lagi namro.
Jadi ditekan terus dilepas ya, jangan dibaca wala doling, tidak boleh ya. Ditekan aja sebentar terus dilepas, wala dolin, dibaca lembut ya. Di sini ada ya sukun atau mati, dan di sini ada huruf na berbaris atas atau fathah dibaca na, cuma di akhir kalimat kita wakafkan. Jadi saya akan membaca keseluruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya cara membaca surah Al-Fatihah serta sifat-sifat yang dimiliki huruf Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.